Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua untuk kita kumpul di dalam majelis ini. Majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh syarat dengan ilmu, sehingga insya Allah akan menjadi sabab kita semua nanti akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ta'alluq kepada Nabi, semakin terikat kita punya hati kepada Nabi, dan semakin terikat kita punya hati kepada orang-orang saleh insyaallah. Ya, dengan diceritakan tentang aulia tadi sama Habib Ahmad. Kalau diceritakan seperti itu, jangan hanya wow, jangan hanya begitu. Ya, berusaha ditiru. Apanya? Saktinya, bukan mujahadahnya. Mujahadahnya. Setiap kali kita mendengar kehebatan dari keluar biasaan daripada para aulia, maka yang kita tanyakan, apa amalannya kok bisa sampai begitu? Apa yang diperbuat sama mereka kok sampai seperti itu? Seperti Rabi'ah Adawiyah, ya, rumahnya kemasukan maling-malingnya gak keluar, gak bisa keluar, gak ketemu pintu. Perempuan kok bisa jadi begitu? Itu yang perlu kita pertanyakan dan kita paksakan di dalam keseharian kita. Ya. Kalau kita cuma mendengar cerita tentang aulia, pulang gak ada apa-apa, ya kayak anak kecil lihat Doraemon. Ya, satir itu anak punya anak itu kalau lihat Doraemon bagus ya Bi, bagus lah. Ya, sudah selesai. Apa bedanya kita hadir pengajian cuma buat wah-wahan saja, tapi kita gak ada mujahadah yang kita paksakan di dalam keseharian kita. Perlu yang namanya pemaksaan, mujahadah tadi yang dikatakan sama Habib Ahmad itu tadi. Ya, jadi aulia itu gak gampang hadirin ya. Seperti Habib Ja'far bin Syekhan, saya tambahkan sedikit juga tentang aulia itu biar kita bisa ngajar. Habib Ja'far bin Syekhan, kalau kita ziarah ke rumahnya Habib Taufik itu, di depan itu ada jeding kolam begitu, bak seperti bak mandi. Itu ditanya, itu untuk apa? Itu kalau beliau datang badannya panas, saking panasnya nyemplung ke dalam kolam itu. Beliau juga tertimpa penyakit tumor ada di pipinya sendiri. Itu kalau kumat, beliau cerita ya, kalau kumat itu sampai darahnya netes-netes keluar. Netes-netes keluar. Jadi katanya kalau kumat itu beliau sedang sakit-sakitnya, beliau qasidahnya ini. Ya Rabbi ya aliman hal itu ilaika wajatul aman, sambil keluar darah itu ahli itu. Ya. Kemudian satu waktu ditanya sama salah seorang keluarganya, wahai Habib Ja'far, aku ini kan wali min auliyillah, doa biar ininya sembuh, kalau masalah ini gampang katanya, dipegang di tangannya, ini tapi nggak bisa katanya. Mau nggak pulang? Kamu mau? Ditaruh lagi. Kalau nggak begini, Ja'far nanti lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nggak begini nanti lupa Ja'far.
lah Habib Ja'far bin Syekhul Al-Quran berjalan. Dia ibadahnya luar biasa. Habib Ja'far bin Syekhul. Jadi kata Habib Ahmad tadi, hal seperti itu bisa digapai dengan mujahadah. Kalau bisa hitung-hitungan kami jadi wali. Ya, wali santri perlu mujahadah, ini perlu mujahadah. Sering kan Anda sampaikan bagaimana apa yang tidak enak itu perlu kita paksakan untuk kita enak-enakan. Ya. Jadi gak ada ceritanya wali itu, Anda sering kan cerita tidur, ya ada. Cuman mereka memilih tidurnya pun hanya untuk pahala gitu kan. Beda sama kita. Kita belum waktunya ngantuk sudah cari bantal. Kalau wali enggak hadirin. Kalau wali gak mau emang, saya kebiasaan hidup emang. Kalau kita kan enggak menjaga kesehatan kata dokter sehari 8 jam. Ya, tapi kalau untuk cari fulus hadirin, lotong pimbangan kata dokter, itulah kita. Kalau aulia enggak ada sakit. Kalau untuk Allah Ta'ala sakit. Itu kalau aulia. Kalau aulia itu begitu. Seperti ada Ja'far bin Syekhul, kalau sudah kesakitan badannya sampai panas, nyemplung ke dalam kolam itu. Nyemplung ke dalam kolam. Sampai sekarang masih ada kolamnya, tapi gak diisi air. Ya, makanya perlu kita ambil bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Blogger memang tidak jadi wali. Ada turunan wali. Misal nih, ada turunan wali. Tang bapak jualan peda ke pasar, tang bapak di tukang beca, jangan ngira. Ya, wali itu tidak diambil dari nasab, tidak diambil dari keturunan. Maka anak kiai pun males, takut pakai jadi kiai. Gak ada ceritanya orang yang ada anak kiai lahir pasti jadi wali, pasti jadi orang alim. Gak bisa. Kenapa begitu? Karena ilmu wilayah itu didapat. Ilmu bisa didapat dengan belajar, wilayah bisa didapat dengan mujahadah. Gitu. Nah, makanya siapapun di antara kita, siapa yang seperti itu, bagi bani habib, bagi bani kiai, bagi bani ustaz, selagi kita mau berusaha untuk menjadi wali daripada walinya Allah, maka pasti bisa. Cuman syaratnya situ ngaji, membaca ngaji cara itu. Waktunya ta'allum, belajar, itu gak boleh ngantuk. Makanya sering kan Anda bilang asal balsem. Yang ngantuk balsemnya itu oles kamu. Ya, oles kamu. Atau kalau paling tidak, bayangkan saja sekarang Habib Muhammad sedang cukup sesak eman. Setelah itu mulai berinya biar. Nah, itu pasti lo ngantuk itu. Kalau sekarang berarti ada sedikit ngantuk. Nah, yang ngantuk gak ada kasih. Pasti ada jamin gak ngantuk. Ya, nah ikhwan yang dimuliakan Allah, terutama pada malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke Isra Mi'raj. Kalau dibahas di satu waktu itu sangat panjang butuh waktunya. Maka insya Allah di setiap majelis sisa Rajab ini kita akan mengkaji tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Yang pertama yaitu kita akan mengkaji tentang mengapa Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kok tiba-tiba Nabi itu diberi hadiah oleh Allah Ta'ala pertemuan. Bertemu Allah Ta'ala itu kan hadiah untuk penduduk surga. Jadi gak akan ada manusia manapun yang bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala kecuali masuk ke dalam surga. Makanya sampai dikatakan paling nikmatnya hadiah saat ada di surga, yaitu Yaumal Jum'ah liqa Allah. Pada hari Jumat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling nikmatnya di surga. Ya. Tapi kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad? Kalau mau diusut-usut hadirin, karena Nabi Muhammad melewati ujian yang luar biasa. Orang itu kalau sudah melewati ujian pasti berdebih jinak. Ada hasilnya, ada hadiahnya. Ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Karena ujian yang luar biasa tertimpa kepada Nabi Muhammad, dilewati oleh Nabi Muhammad, dan nilai yang didapat Nabi Muhammad A+.
100 semua bijinya. Melewati ujian itu 100. Kita paling tidak kalau melewati ujian nilainya masih 70. Kalaupun bisa melewati mungkin 80. Kenapa? Masih dikalahkan dengan kapas kampa. Masih dilewatkan dengan asroh. Ini sudah tandanya gagal dalam ujian. Makanya kan anak pernah ceritakan bagaimana Nabi siapa yang digaji? Nabi Zakaria. Saat digeraji, dikejar sama orang-orang kafir, sembunyi di dalam pohon, pohonnya digeraji. Begitu dijalankan gerajinya, Nabi Zakaria teriak, begitu. Apa kata malaikat? Zakaria, jangan lanjutkan kamu mengucapkan kalau tidak kenabiannya kamu dicabut sama Allah Ta'ala. Berburu tadi Nabi. Cuma gara-gara digeraji, gitu. Kata malaikat, jangan lanjutkan kamu itu. Kalau enggak kenabiannya kamu bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Nabi Muhammad SAW sukses melewati ujian. Mulai sejak di Mekah, wafat 2 orang yang melindungi Nabi itu ada 2 orang. Abu Thalib pamannya dan Sayyidah Khadijah istrinya. Ya, kenapa begitu? Orang kafir Quraisy Mekah masih enggan, sungkan mau nyakiti Nabi Muhammad karena yang dilihat adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Abu Thalib tokoh Mekah disegani. Ya, kemudian Siti Khadijah perempuan kaya raya yang perdagangannya itu banyak memberi manfaat bagi mereka orang-orang kafir di sana. Bahaya kalau sampai mengganggu Nabi Muhammad, khawatir gak dikasih dagangan. Itu makanya uang itu agak-agak penting tadi. Dengan uang itu pesakber orang mau sakber disakber aja. Kalau kena uangnya, nah itu begitu juga orang kafir Quraisy. Sampai apa? Untuk menghentikan dakwahnya Nabi, mereka lebih memilih untuk negosiasi lewat Abu Thalib. Ya Abu Thalib, coba tawar kekasih kepada ponakan Muhammad itu, biar gak melanjutkan dakwah. Mau perempuan cantik, anak kasih paling cantik di Jazirah Arab. Mau harta yang banyak, dia akan anak jadikan orang yang paling kaya di Mekah ini. Semua harta orang Mekah bakal anak kumpulkan untuk anak kasihkan ke ponakan Muhammad itu. Dia mau pangkat, anak angkat jadi rajanya, asalkan berhenti untuk jadi untuk mengajak kepada agamanya. Disogok Nabi, niatnya disogok. Ini kalau Habib Muhammad yang disogok begitu hadirin, wallahu a'lam bishawab, shadaqallahul adzim shadaqallahul adzim. Ini kelas Nabi Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, bilang ke mereka law wada'u syamsa ala yamini, kalau mereka meletakkan matahari pada bagian kananku dan pada bagian kiriku meletakkan qamar, bulan, maka dari Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, wahai pamanku. Masih gak disakiti. Kenapa? Ada Abu Thalib, negosiasi saja. Bingung mereka. Gimana kita mau membunuh ini? Abu Thalib masih ada, sungkan. Begitu juga ada Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, begitu keduanya ini wafat, yang menjadi juru aman Nabi Muhammad di dalam berdakwah, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib ini wafat, Nabi mulai disakiti. Dengan cara apa? Dengan cara diteror, dengan cara disakitilah Nabi Muhammad. Mulai diboikot Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, sampai akhirnya Nabi Muhammad gak tahan itu melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Di saat itulah terjadi perempuan pertama yang syahid, orang Islam pertama yang syahid, yaitu Sayyidah Sumayyah. Sayyidah Sumayyah wafat, istri daripada Yasir, ibu daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir punya ibu namanya Sumayyah. Ditombak pada bagian kemaluannya. Mulai disakiti, Nabi Muhammad berinisiatif untuk hijrah.
bilang kepada Zaid, wahai Zaid, pertama kali yang dibilang adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi. Sejak kecil dia ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang kepada Zaid, wahai Zaid, ini sepertinya kita harus cari tempat lain untuk berhijrah, untuk keluar dari kota Mekah, karena sepertinya orang Mekah sudah tidak menerima kita. Kemana ya Rasul? Kita akan pergi ke kota yang dekat ini, yaitu Taif. Taif yang pernah umrah, yang pernah haji, pernah nyampe kan ke sana. Taif itu suasananya dingin, hijau, ya, asri. Paling senang sudah kalau sudah nyampe ke Taif. Biasanya sama gahen-gahen itu dikatakan sini tempatnya rekreasi. Di sana ada ontanya, ada gunung-gunungnya. Nah, Nabi berangkat ke sana. Jadi, harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai ke Taif itu dakwahnya bisa diterima. Wa kulli hal, ternyata orang-orang kafir Quraisy Mekah sudah kirim utusan ke Taif. Ya, nanti kalau ada orang yang modelnya begini, wajahnya begini, pakaiannya biasanya begini, awas, hati-hati. Itu orang gila. Itu penyihir. Itu adalah pemisah antara suami dan istri. Itu adalah pemisah antara anak dengan orang tuanya. Hati-hati. Kalau datang, jangan kalian terima, wahai penduduk Taif. Katanya orang-orang kafir Quraisy mendoktrin orang-orang Taif saat itu. Maka orang-orang Taif saat itu menerima apa yang didoktrinkan oleh orang kafir saat itu. Begitu Nabi Muhammad menginjakkan kaki ke kota Taif, hadirin, maka anak-anak kecil yang lempar. Anak-anak kecil yang lempar Nabi. Para bapak, para ibu merentahkan anak-anaknya untuk melempar Nabi Muhammad. Makanya di dalam salah satu kitab tarikh ditemukan, dikatakan bahwasanya saat dilempar itu, yang luka itu bagian betis Nabi Muhammad sampai kepada kakinya. Kenapa? Yang lempar anak-anak kecil, yang melempar batu anak-anak kecil semuanya, sehingga mengenai kepada betis, lutut, betis sampai kepada bagian telapak punggung kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lari hadirin Nabi Muhammad itu. Lari. Jadi bukan kemudian Nabi Muhammad itu kebal dari sakit. Oh, Nabi lo sakit juga Nabi Muhammad itu. Ya. Nabi juga sakit, juga punya sakit kepala Nabi Muhammad hadirin. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Nabi juga sering sakit, kadang sakit Nabi Muhammad. Nabi itu kalau sudah sakit kepala hadirin, diceritakan sama sahabatnya, beliau ngambil kain hitam, kemudian diikatkan kepalanya dengan sekencang-kencangnya. Sakit juga Nabi Muhammad. Kebiasaan sakitnya Nabi itu ya panas, sakit kepala, badannya adem panas itu yang sering dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia itu kalau sudah sakit panas, adem panas itu senang kadang. Kenapa? Karena itu pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit kepala itu senang. Gak seperti kita ya. Begitu sakit sedikit langsung bingung cari obat gimana biar cepat sembuh. Kalau para aulia enggak, kalau pengen jadi wali. Itu ya sakitnya itu dirasakan, alhamdulillah. Gitu. Nah, makanya sampai ada satu habib ya, kalau nggak sakit itu sedih. Kalau nggak sakit sedih. Kok nggak dikasih sakit saya? Jangan-jangan Allah sudah nggak perhatian sama saya. Malah sedih. Ya, ada satu wali lagi. Setiap doa nggak sakit, ya Allah, saya kok nggak sakit, besoknya langsung sakit. Itu para aulia itu begitu yang dicari hadirin. Bukan nikmat toh. Ya, segala kesusahannya itu dijadikan satu kenikmatan malah. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luka pada bagian kakinya. Begitu juga Zaid bin Harisah. Ya, yang dikatakan syujja ra'suhu, sampai luka pada bagian kepalanya. Jaga Nabi Muhammad. Nabi itu jaga. Kira-kira ente gimana kalau anak yang dilempar ente mau jaga enggak kira-kira? Tolak bet. Mati. Itu
Nabi Muhammad dijaga sama Zaid bin Harithah, dijaga sampai makanya menunduk. Zaid bin Harithah itu nunduk karena yang melempar adalah anak-anak kecil sehingga mengenai kepada kepalanya Zaid bin Harithah. Ya, wallah saat Nabi SAW itu dilempar hadirin, lari Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah ke satu kebun. Ya, ila suwaq bustan li Syaibah wa Utbah ibna Rabi'ah yahtamuna bihi. Nabi Muhammad bersandar kepada kebunnya Utbah, kebunnya Rabi'ah. Rabi'ah ini punya dua anak namanya Syaibah dan Utbah. Nah, itu diceritakan dalam sejarah dari proses pelemparan saat Nabi dilempar, larinya itu 3 kilo. 3 kilo. Kebunnya Utbah ini jarak daripada kota masuk Taif menuju ke kebun anggur itu perjalanan 3 kilo. Lari Nabi Muhammad, kakinya luka, betisnya luka. Itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad untuk kita semua hari ini. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Waqal dan dinyatakan Nabi duduk ya sambil melihat lukanya itu dilihat. Zaid bin Harithah saat itu, ini ada yang Anda baca di kitab ya, Anda ceritakan secara langsung aja. Jadi biar gak panjang-panjang pada ngartikan sekarang. Kemudian Zaid bin Harithah saat itu melihat Nabi Muhammad SAW sedang ngelap kakinya yang berdarah. Sedang dilap kakinya yang berdarah itu, yang betisnya berdarah itu dilap sama Nabi. Darahnya diusapi sama Nabi. Maka Zaid bin Harithah saat itu mengatakan ke sahabat yang ada yang sedang diceritakan sama Zaid bin Harithah, demi Allah saat itu juga Anda gak melihat wajahnya Anda berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Gak tega. Bagaimana beliau adalah seorang Sayyidul Mursalin, ya, imam daripada para anbiya, kemudian melewati proses seperti itu sambil dilap oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW sambil mengelap itu, kemudian seraya Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ilaika ashku dhufa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kalau badanku ini lemah ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Dan tidak punyanya aku kepada daya upaya, gak punya tenaga aku ini. Dan hinanya diriku di hadapan manusia kata Nabi SAW. Wahai engkau Zat yang maha penyayang, wahai engkau Zat yang maha pengasih. Anta Rabbul Mustada'afin. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah ya Allah. Nah, ini Nabi mulai bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa dicontoh hari ini. Ini bisa dicontoh. Kalau sudah punya masalah mentok, kalau punya sudah apa saja dalam kehidupan kita yang menghimpit. Ini kan tokoh ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlu Makkah. Orang Mekah usir Nabi, orang Taif usir Nabi. Nabi disakiti. Maka gak ada ucapan sedikit pun dari Nabi Muhammad. Awas, hati-hati. Ya, paling dibenci sama Allah Ta'ala kalau punya masalah, punya penyakit, punya sakit, kemudian aduh, tidak ada. Jangan, mending doa kepada Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saat Nabi benar-benar terhimpit. Nabi ngadunya kepada Allah, ya Allah, saya memang lemah ya Allah. Saya memang gak punya daya upaya ya Allah. Saya gak punya tenaga, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Ya, Engkau adalah Tuhan daripada orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, Engkau Tuhanku ya Allah. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, au ila aduwin man lamtahu amri. Ya Allah, kesapa lagi aku akan lari ya Allah? Kepada siapa lagi? Ke musuh yang mau nyakiti aku, kepada orang yang telah mengucilkan aku, kepada orang yang telah menguasai diriku. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Maka Nabi mengatakan, gak apa-apa ya Allah.
Semua yang kau takdirkan benci kepada aku, asalkan engkau tidak benci murka kepada aku tidak peduli. Nah, ini nasihat juga buat antum yang sering dikucilkan sama orang, yang sering dipandang sebelah mata sama orang. Jangan kecil hati, jelek mata orang. Ya, buat apa matanya orang itu? Teroyal sama orang gitu. Buat apa? Ini Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Semua benci sama saya tidak peduli. Yang penting jangan engkau ya Allah yang benci kepada saya. Jadi kalau kamu ngadepin apa saja, masalah apa saja, musibah apa saja, saat kita itu memang merasa dikucilkan, dimusuhi, dibenci, gak dihargai sama orang, biarin. Yang penting Allah dan Rasulullah. Nabi sudah memberikan contoh. Nabi juga pernah dikucilkan, dimusuhi, disakiti, didolimi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ana afiyataka ya ausa'udi a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Yang aku harapkan cuma ampunanmu. Cuma ampunanmu. Ini kelas Nabi Muhammad. Yang Nabi itu dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Yang Nabi itu memang kelasnya memang paling tinggi di antara para nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW masih menghadapi keadaan seperti ini. Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala daripada segala hal yang menyusahkan Nabi SAW. Wassalaha alaihi amrun dunya wal akhirah. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah aku meminta perkara duniaku dan perkara akhiratku. Ayyakhilla alayya ghadabuk. Ya, jangan kau lanjutkan kepada aku murkamu ya Allah. Jangan kau lanjutkan kepada aku murkamu. Nabi saja ini masih gak merasa apa. Wah, ya fulan kita diri kipura tahajud lah para Allah romang sepaling suci na orang itu. Kipura baca membantu ke masjid insyaallah wali min auliyaillah. Kelas Nabi Muhammad tadi masih merasa dimurkai sama Allah. Baru dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu tidak ada sebanding dengan Nabi Muhammad. Dan paling takwanya orang, paling banyaknya ibadah orang yaitu Nabi Muhammad. Gak ada ya, gak ada. Kiai di Mabai, Habib di Mabai, sebisa nanti lagi Nabi Muhammad gak ada. Makanya bahkan perihal masalah pun Al-Habib Abdullah bin Haddad sampai mengatakan, kamu kalau sudah menghadapi masalah menghimpit di dalam hidupmu, ya ngaca lebih besar mana masalahmu dengan masalah Nabi Muhammad SAW. Gak ada sejuil bukunya. Gak ada sejuil buku. Nabi harta sudah gak ada, hidup sendirian, dikucilkan, sahabatnya dibunuh, diancam, diteror, dimusuhi Nabi Muhammad. Pernah diboikot selama 3 bulan Nabi. Tidak boleh dagang sama Nabi dan kaumnya Nabi. Itu pernah dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Yang diharapkan sama Nabi Muhammad adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa itu dilantunkan sama Nabi sehingga mengiris hati malaikat. Oh, malaikat gak terima. Bagaimana dulu saat Jibril itu ditarik sama Namrud akan dilempar ke api, akan dilempar ke api. Maka kata malaikat, ya Allah, itu Nabimu mau dilempar ke api, kok kita diam saja? Ayo ya Allah, kata malaikat, ya kan? Aku tahu urusannya Nabiku, aku tahu urusannya Nabiku. Malaikat gak terima semua gitu. Begitu juga ada satu malaikat Jibal datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat Sayyidatuna Aisyah di dalam hadis itu dikatakan pernah Sayyidatuna Aisyah itu tanya ke Nabi Muhammad, wahai Nabi, ada nggak satu keadaan yang paling menyusahkan kamu dibandingkan perang Uhud? Yang paling menyedihkan buat kamu dibandingkan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu kan Nabi sampai terpojok.
Yang dikatakan ada salah seorang sahabiah perempuan Habibah, ya, yang sampai dibacok menjaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad luka di pada pelipisnya, bersandar ke gunung Uhud itu, ya, di pojokan sudah mau dibunuh itu Nabi SAW. Nah, maka Sayyidatuna Aisyah tanya, ada nggak ya Rasulullah satu kejadian yang paling menyakitkan kamu, menyakitkan hatimu dibandingkan yang lebih daripada kejadianmu Uhud? Maka Nabi SAW dalam hadis tersebut mengatakan, wahai Aisyah, yang paling menyakiti hatiku, yang paling menghancurkan aku, yaitu saat aku berada di Taif, yang maknanya seperti itu. Datang ke Taif, kemudian aku diusir sama orang-orang Taif, kemudian aku dikucilkan, dilempar batu oleh orang-orang Taif. Itu adalah kejadian yang paling menyakitkan buat hatiku, paling menyakitkan hati Nabi Muhammad. Tapi lihat, begitu malaikat datang ke Nabi, malaikat datang ke Nabi, wahai Nabi, aku malaikat Jibril. Itu Nabi cerita kepada Siti Aisyah, Aisyah, saat itu aku lihat ke atas, ternyata tudilluni, telah menaungi aku awan. Ternyata saat itu juga malaikat datang kepada aku, menawarkan untuk gunung itu dilemparkan kepada penduduk Taif. Ya, ini paling menyakitkan buat hatinya Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita orang seperti Nabi, hadirin, mati api oleh Taif itu. Kalau kita yang jadi Nabi, ya Allah, kemati akhirnya oleh Taif. Bila bertobat, ya, saya datang ke sini baik-baik malah dilempar. Itu kalau kita nabinya. Berhubung nabinya Nabi Muhammad, maka saat ditawari, wahai Muhammad, ya, in syi'ta an atbiqu alaihimul uhsyabai, ya, aku akan lempar gunung besar dua itu Muhammad ke orang Taif. Jadi gak ada lagi sudah Taif dan keturunannya. Maka kata Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan mereka, jangan. Aku masih berharap agar keluar dari sulbi-sulbinya orang Taif itu adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya diteliti kalau di Taif itu sampai sekarang, kalau orang Taif asli, turunan Taif asli, pasti Muslim. Sababiyah daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, sabab yang kemudian Nabi Muhammad SAW beliau itu diberikan hadiah Isra dan Mi'raj. Nanti dari Taif Nabi Muhammad ini kembali ke Mekah. Nabi kembali ke Mekah. Ya, begitu sampai ke kota Mekah, Nabi Muhammad SAW baru merasakan sedikit buah daripada perjuangan dakwahnya. Sejak Nabi itu lari ke ke kebun kurmanya Utbah, di sana Nabi SAW sudah mendapatkan hasil dari dakwahnya dengan muslimnya Addas, salah seorang budak yang dimiliki oleh Rabi'ah, yang dimiliki oleh Utbah. Ya, tadi siapa namanya? Siapa? Syaibah. Ya. Rabi'ah itu bapaknya Syaibah dan Utbah. Nah, ini yang masuk ke dalam agama, kemudian masuk ke dalam agama Islam hanya karena sebab melihat Nabi Muhammad SAW makan dengan ucapan Bismillah. Kemudian akhirnya menjadikan sahabat Addas ini masuk ke dalam agama Islam. Nanti seperti apa kisahnya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, pertemuan hari Selasa atau hari Rabu besok. Besok hari Rabu di At-Tawabun kita akan lanjutkan kajiannya sampai kemudian Nabi Muhammad nanti diisrakan oleh Allah Ta'ala, diturunkan ayat subhanallah asra bi'abdihi
aqsal ladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat itu turun. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, kejadian apa saja kita akan kaji insyaallah di pertemuan berikutnya. Itu ujiannya. Itu ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya orang itu hadirin harus sabar saat diuji. Kita kan sering ya, Beb, ujian saya itu lorema-rema, ujian toh. Lagi-lagi suami saya selingkuh. Lagi-lagi suami saya selingkuh. Ya karena kamu gak lolos ujian. Kamu gak lolos ujian. Kalau kamu lolos ujiannya gak bakal selingkuh lagi hadirin. Lain lagi. Ya, gimana caranya? Ya ikhlaskan. Biar melewati ujian berikutnya. Nah itu begitu. Orang itu diuji begitu. Orang kalau sudah diuji dengan satu ujian, kemudian dia itu lolos, ente misal di sekolah kelas 4. Beri ujian di guru ente kelas 4. Begitu lulus, kelas 5 mungkin beri ujian kelas 4. Apa? Begitu sudah ke kelas 5, ya ujiannya kelas 5. Paham? Ya, kalau gak naik kelas, ya boleh ujian kelas 4 boleh. Ujian kelas 4 lah lagi. Nah, itu. Jadi ngaca ini. Kalau sudah punya masalah, misal tadi masalah, oh kami lolos lunas ya. Udah mencari kemarin tuli lunas, ya. Udah mencari kemarin tuli lunas, nah itu pelajari biar dikatakan lulus dalam melewati ujian otak selokas lunas. Itu gimana caranya? Biar cepat lunas. Wah, oh berarti nanti bakal kaya raya. Tidak, paling tidak ente lo bingung. Ketika ente otaknya banyak misal sama Allah Ta'ala ditakdir sama otak ente kelepaian, hilang ingatan, iya lupakan alhamdulillah paling enggak ente lo bingung misalnya lo kita iya okay? Ada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan dimudahkan dilewati dengan satu syarat, luluskan dulu ujian itu. Luluskan dulu ujian itu, baru nanti akan melewati ujian berikutnya. Paham ya? Begitu juga para istri, para perempuan, ya suaminya suka bentak-bentak misalnya, cek kasar bentang laki tidak bisa. Ya suka main tangan ke saya, ya jangan anggap lagi itu ujian. Pesaper itu cek sampai pegel. Begitu dipukul, Pak, bundin lagi loh. Insya Allah besok gak bakal pukul lagi. Ujian lulus. Maksudnya apa? Sabar. Alhamdulillah. Kuat. Baru nanti akan ada hasilnya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Melewati ujian, baru ada hasilnya. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak hadirin kejadian Isra Mi'raj ini. Kalau mau diambil hikmahnya, ibrahnya sangat banyak. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna